Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari mahasiswa Teknik Industri STT Wastu Kancana Purwakarta kali ini akan membahas contoh kasus penyelesaian hubungan industrial. Kami akan membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Orson Indonesia. Dilansir dari LBH Jakarta, kasus perselisihan di PT Orson Indonesia ini adalah tentang 13 karyawan yang di PHK dan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebagai pekerja. Seperti yang kita ketahui, sebagai pekerja atau buruh, sebelum diterima sebagai pekerja, ada perjanjian terlebih dahulu atas hak-hak apa saja yang didapatkan selama bekerja di perusahaan. Seperti contohnya hak mendapatkan tunjangan, upah, keselamatan kerja, dan safety first yang lengkap. Selain itu juga pemerintah sudah membuat undang-undang tentang ketenagakerjaan, tujuannya untuk menaungi buruh yang bekerja di seluruh perusahaan Indonesia dan mendapatkan hak-haknya. Senin tanggal 20 bulan 2, 14 buruh PT Orson Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Multisektor Indonesia atau SBMSI. PT Orson Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gugatan tersebut diajukan setelah melewati berbagai proses upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lebih lanjut, gugatan ini dilakukan karena pihak perusahaan bersikeras menyatakan sikap untuk tidak melaksanakan surat anjuran oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara nomor 6074/1.835 tertanggal 21 November 2016. Tertuang dalam anjuran tersebut, perusahaan harus membayarkan kekurangan upah dan memperkerjakan kembali ke 14 buruh yang di PHK sebelumnya. Upaya perundingan biparit antara buruh dan perusahaan yang ditengahi oleh pihak mediator hubungan industrial di Sinakertas, Jakarta Utara menemui jalan buntu. PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Orson Indonesia dilakukan dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dan alasan efisiensi. Pelanggaran peraturan perusahaan dialamatkan kepada salah satu buruh bernama Nixon Juventus dan ke-13 buruh lainnya di PHK dengan alasan efisiensi. Bahwa PHK yang dilakukan pihak perusahaan tidak melalui prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu setelah adanya penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga PHK yang dilakukan batal demi hukum. Demikian pernyataan Eni Rofiatul kepada bidang pemburu LBH Jakarta menanggapi kasus yang dikenakan kepada 14 buruh PT Orson Indonesia. Selain itu, perusahaan mendalilkan alasan efisiensi berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama serikat yang lain, bukan karena perusahaan terancam tutup. Padahal dalam putusan MK nomor 19 tahun 2011, PHK karena efisiensi dapat dilakukan jika perusahaan tutup permanen. PT Orson Indonesia juga tidak membayarkan upah proses kepada 14 buruh yang di PHK sejak Juli 2016. Dengan adanya pengajuan gugatan ini, ke-14 buruh PT Orson Indonesia berharap akan ada sebuah keputusan hukum yang adil serta berkekuatan hukum tetap, sehingga mereka mendapatkan sebuah kepastian akan hak-haknya sebagai seorang pekerja setelah sebelumnya upaya-upaya mediasi tidak kunjung membuat perusahaan tergerak untuk memulihkan hak-hak para buruh PT Orson Indonesia yang seharusnya didapatkan akibat PHK yang dilakukan secara melawan hukum. 2016 menjadi tahun terburuk bagi 16 buruh PT Orson Indonesia. Mereka secara bergantian di PHK dengan alasan yang berbeda-beda. 14 buruh di PHK karena alasan efisiensi, dan 2 buruh lainnya karena dianggap melanggar peraturan internal perusahaan. 16 buruh tersebut merupakan anggota aktif pada pengurus tingkat perusahaan Serikat Buruh Multisektor Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 2016, para buruh yang di PHK mendatangi LBH Jakarta
untuk mengadukan masalah PHK yang dilakukan oleh PT Orson Indonesia terhadap mereka. Atas pengaduan tersebut, LBH Jakarta menilai setidaknya ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh ex PT Buruh Orson Indonesia, yakni hak atas pekerjaan dan upah yang layak serta pelanggaran atas hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Jalur hukum yang panjang dan tidak selalu mulus membuat 13 ex-buruh PT Orson Indonesia memilih untuk tidak melanjutkan perjuangan dan membuat kesepakatan damai di luar proses hukum dengan PT Orson Indonesia. Sekalipun mereka tahu bahwa hal tersebut beresiko hak mereka tidak dibayar dengan jumlah sebagaimana mestinya. Namun, Nixon, Yudi, dan Gunawan serta 3 orang buruh tersisa tidak gentar. Keyakinan mereka akan kebenaran dan keadilan mendorong mereka untuk terus berjuang sampai akhir. Semangat perjuangan tersebut berbuah manis. Pada tanggal 8 Oktober 2019, hak Nixon, Yudi, dan Gunawan akhirnya dibayarkan sepenuhnya oleh PT Orson Indonesia. Jenny Sirait, pengacara publik yang menangani kasus ini, mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Menurut Jenny, rekan-rekan buruh telah berjuang tanpa lelah hingga akhir. Kami mengapresiasi rekan-rekan buruh yang telah setia berjuang hingga akhirnya mendapatkan apa yang telah hak mereka. Kami mengapresiasi PT Orson Indonesia yang telah pada akhirnya membayar hak klien kami. Kami juga mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberi putusan yang seadil-adilnya bahkan mengawal proses eksekusi pemutusan keadilan hingga selesai, ungkap Jenny. Sekian yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.